Hai guys, hai teman-temanku semua, bertemu kembali di Santi Tarot. Salam mesra dari saya, apa khabar kalian? Semoga sihat-sihat dan berbahagia selalu ya. Di tema readingan hari ini, saya akan membahaskan jeritan batinnya yang tak tertahankan lagi. Teman-teman, hari ini kita akan cuba mendengarkan jeritan batin dari si dia yang menegaskan yang dia sudah tidak tahan lagi dengan situasi hubungan yang berterusan seperti ini. Nah, tanpa melengahkan waktu, kita teruskan sahaja ke pembacaan umum hari ini dan perlu saya terapkan bahawa general reading ini tidak semestinya akan resonate dengan semua orang. Berbijaksanalah dalam mendengarkan setiap readingan yang dibentangkan. Teman-teman mohon diberikan semangat serta dukungan semua untuk channel ini melalui like, comment, share, subscribe dan nyalakan tombol loceng bagi mendapatkan notifikasi video terbaru saya. Baik guys, kita akan mulakan dengan cuba menarik energi seseorang ini ya yang sedang berdealing dengan kamu detik ini. Siapakah dia? Seseorang yang sedang berdealing dengan kamu detik ini. Siapakah dia? Seseorang yang sedang kamu fikirkan detik ini. Di sini ada soaring into joy. Teman-teman, saya menangkap energi seseorang yang kelihatannya sangat bahagia ya. Ada sisi keanak-anakannya di hatinya dan dia cukup bahagia ketika mengenang kamu. Ada momen-momen yang cukup bahagia di antara kalian sehingga menjadikan dia seperti teringatkan kembali ya zaman kanak-kanaknya. Saya tak tahu teman-teman ya, mungkin ya beberapa di antara kamu sudah mengenali orang ini sejak zaman kanak-kanak lagi ya. Ada childlike memories dekat sini, childlike wonder that fill my life ya. Merasakan berjiwa seperti seorang kanak-kanak kecil. Dirinya merasa ringan ya. Ketika bersama dengan kamu, dia merasa ringan, merasa cukup bahagia. Nah, di sini jelas terlihat ya, seseorang yang cukup nyaman dengan kamu. Kita akan lihatkan lagi ya. Siapakah dia yang sedang hadir di fikiran kamu detik ini? Giving birth. Saya menangkap energi seseorang yang banyak idenya. Nah, mungkin detik ini ya, banyak perkara yang ingin dia laksanakan di dalam hidupnya, maka dia seperti cuba merealisasikan ya segala idea-idea yang hadir di fikirannya. Nah, orangnya cukup bijak teman-teman ya. Orangnya banyak idea, pemikir dan dia seperti seorang yang pandai menyelesaikan segala masalah. Saya menangkap sama ada sesuatu yang ingin dia lakukan ya. Detik ini ada sesuatu yang ingin dia laksanakan, maka dia mungkin sedang sibuk detik ini ya. Saya menangkap mungkin ya sudah lama mendapatkan idea ini tetapi tidak dia laksanakan. Nah, orangnya penuh dengan idea, maka detik ini teman-teman mungkin dia ingin melaksanakan ya idea-idea yang hadir ini. Kita lihatkan lagi ya. Yang pasti saya menangkap seseorang yang banyak idea dan seseorang yang cukup pandai ya. Seseorang yang bijak menghasilkan sesuatu. Ya, seperti itu. Mungkin ya teman-teman ya, mungkin ada sedikit energi yang mengindikasikan seseorang yang sedang hamil ya, literally ya, seseorang yang sedang hamil dan mungkin akan melahirkan. Sama ada kamu yang menonton ataupun si dia ini sedang hamil dan mungkin akan melahirkan ya, sudah dekat untuk melahirkan seorang anak seperti itu ya. Hanya sedikit indikasi ke sana ya. Di sini ada embarking on an adventure. Saya menangkap energi seseorang yang banyak travelling. Di sini ada beberapa energi sebenarnya. Sama ada kamu berdealing dengan orang kita ataupun orang luar. Long distance relationship ataupun orang ini sangat sibuk travelling kerana pekerjaannya memerlukan dia untuk travelling. Sering ke sana ke sini ya, mengelilingi dunia untuk melaksanakan bisnes pekerjaannya, ataupun jikalau orang ini berada di sini, saya menangkap energi seseorang yang cukup bercita-cita untuk memusing dunia ini teman-teman ya, untuk mengelilingi dunia ini, untuk travelling, orang yang berjiwa petualangan. Nah, dia sangat mengharapkan suatu hari nanti dia dapat travelling ya, travelling ke pelosok dunia ini ya, ke sana dan ke sini. Orang yang berjiwa petualangan ingin bebas,
ingin melihat ke negara-negara orang lain seperti itu ya. Nah, di sini dengan gambar ini ya, saya juga menangkap beberapa di antara kamu yang menonton ataupun kamu berdiri dengan seseorang yang daripada Middle East ya. Kawasan yang banyak gurun, kawasan yang seperti gambar ini ya, kawasan lapang yang seperti gurun dan sebagainya. Saya menangkap seseorang yang cukup santai di sini ya. Kita akan lihat lagi siapakah dia, seseorang yang sedang berdealing dengan kamu. Seseorang yang suka terbang, teman-teman ya. Floating. Believing in magic. True magic is abounding in my life. Seseorang yang sangat percaya berlandaskan idea-idenya akan terhasil sesuatu yang tidak pernah terduga ya. Orang ini orang yang cukup positif, cuba memanifestasikan sesuatu yang cukup baik ya di dalam hidupnya. Dia sangat berkeyakinan, put it that way ya. Dia seorang yang cukup berkeyakinan, having a very strong faith. Dia percaya dengan hasil usahanya, sesuatu yang dia nanti-nantikan akan membuahkan hasil. Orang yang cukup positif. Nah, di sini saya menangkap energi sebuah penantian yang sudah cukup lama. Seseorang yang mungkin menanti ya, terhadap sebuah keberhasilan dari segi perniagaan, sebuah pertumbuhan, kebaikan daripada yang terhasil ya, daripada keluarga, relationship, perhubungan, sesuatu yang semakin membaik. Dan dia sangat mempercayai ke depannya nanti, sama ada dari segi karier, keuangan ya, ataupun kehidupan, akan berlaku sesuatu yang tidak terduga. Orang ini mempunyai keyakinan, teman-teman, bahawa ke depannya nanti segala sesuatu itu akan diselesaikan dengan cara yang very magical. Akan ada keberhasilan yang melimpah. Orangnya cukup positif, orangnya cukup berusaha dan sedang berusaha ke arah itu ya. Kita cuba lihat lagi. Orang ini juga merasakannya dengan hadirnya kamu di dalam hidupnya. Ini adalah magical moment. Sesuatu yang diberikan berlandaskan sesuatu yang dia manifestasikan. Dia merasakan kehadiran kamu ini seperti sebuah magic. Embracing the future. Dengan hadirnya kamu ya, dengan ada kamu di fikirannya, dia merasakan dia seperti berani melangkah maju ke depannya. I step into the future with an open heart. Dia mulai seperti menerima segala-galanya ya yang berlaku di dalam hidupnya detik ini. Orang ini mulai percaya diri, mulai mendapatkan seperti inspirasi ketika dia bersama-sama dengan kamu atau mengenang kamu di sini. Ada kebahagiaan yang dia rasakan. Saya tidak tahu teman-teman ya, beberapa di antara dia di awal hubungannya, dia seperti ingin melakukan sesuatu yang amazing dengan kamu. Tetapi seiring berjalannya waktu, mungkin ada halangan-halangan yang tertentu sehingga mungkin keadaan kalian detik ini ya sedang jedah, sedang pause, sedang terhenti. Perjalanan yang sedang terhenti. Tetapi orang ini masih looking forward, masih mengharapkan sesuatu dengan kamu. Dia merasakan masih ada pintu yang terbuka untuk kalian di sini. Baik teman-teman, kita akan lihatkan dengan lebih jelas di sini ya. Apakah jeritan utama dari batinnya ke kamu detik ini? Nah, kita ke tema readingan hari ini ya. Jeritan batinnya yang sudah tidak tertahankan lagi. Apakah jeritan utama dari batinnya ke kamu detik ini? Tidak kira lah ya, sama ada dia berdekatan dengan kamu, berjauhan dengan kamu, berkomunikasi, sedikit komunikasi atau tidak berkomunikasi ya. Apakah jeritan batinnya ke kamu detik ini? Jeritan utama daripada batinnya ke kamu detik ini. Wow, teman-teman. Kamu lihat kartu ini ya, yang begitu indah. Walaupun kalian berjauhan, berjarak jauh, tidak berkomunikasi, hatinya masih membara untuk kamu. Dan kemanapun dia pergi, dia seolah-olah membawa kamu bersama. Hati yang penuh dengan kegairahan, penuh dengan rasa cinta yang membara, yang berapi-api ya. Ada api di sini di atas hati ini teman-teman ya. Saya merasakan, nah kamu lihat ya, my heart is open. Hatinya masih terbuka untuk kamu. Jikalau hubungan ini sedang jedah, sedang tidak pasti, sedang tidak jelas, walaupun kemana dia pergi, mungkin orang ini sudah meninggalkan kamu ya, berjarak jauh dengan kamu, dia membawa perasaan ini bersamanya. Saya lebih menangkap ya,
daripada pergerakan sampan ataupun bot kecil ini ya, yang bergerak dengan begitu perlahan. Saya menangkap ada kesedihan ketika dia pergi meninggalkan kamu. Sama ada kamu menyedari dia pergi meninggalkan ataupun tidak. Pergerakan ini ya, sama ada dia memilih orang lain meninggalkan kamu ataupun kalian berjarak jauh ya. Kemana pun dia pergi, hatinya masih terbuka untuk kamu. Opening to love. Jeritan batin utamanya dia ke kamu detik ini, cinta itu masih membara. Hatinya masih terbuka untuk kamu. Nah, dia mungkin merasakan ya, mungkin ada kemarahan dari pihak kamu yang tidak akan memaafkan si dia. Kerana saya menangkap api yang begitu membara ya, mungkin salah satu daripada kamu sedang marah. Tetapi dari pihak si dia, jeritan utama dia kepada kamu, my heart is still open. Dia mungkin sudah meninggalkan kamu bertahun-tahun lamanya. Ataupun hubungan ini sedang jedah, dia sedang pergi, meninggalkan begitu sahaja. Tetapi kemana pun dia berlayar pergi, dia membawa kamu bersama. Masih ada memori tentang kamu. Cinta ini masih membara, dia masih bergairah. Ada memori-memori di antara kalian yang tidak dapat dia lupakan. Di sini saya juga menangkap pada waktu yang sama teman-teman ya. Orang ini sedang menyalahkan dirinya. Saya tidak tahu kenapa ya. Ada penyesalan dan dia sedang menjerit menyalahkan dirinya. Entah mengapa ya, saya menangkap energi itu. Selain daripada kegairahan ya, hati yang masih terbuka untuk kamu, dia seperti sangat marah dengan perilakunya kepada kamu. Perkataan blame. Dia menyalahkan dirinya atas apa pun yang sudah dia lakukan kepada kamu. Cinta itu masih berapi-api, hati itu masih terbuka untuk kamu. Nah, ini merupakan jeritan utama dari batinnya ke kamu detik ini. Dia sedar kamu hampa, dia sedar kamu kecewa, dan dia sedar kamu marah. Kemana-mana dia pergi, teman-teman ya, dia seperti membawa penyesalan ini bersama dengan dirinya. Tidak kiralah teman-teman, sama ada kalian berdekatan, berjarak jauh ya, apa pun yang terjadi di hubungan kalian detik ini. Nah, kita lihatkan pula. Apakah kamu dapat mendengar atau merasakan jeritan batinnya ini? Ataupun kamu tidak mahu menghiraukan? Kita cuba tarik energi kamu ya. Apakah kamu dapat mendengar ini, menyedari hakikat ini, atau kamu seperti tidak mahu menghiraukan jeritan batinnya ke kamu? Emerging into grace. Di sini teman-teman ya, daripada kartu ini ya, I open my soul to grace. Kamu sudah give up. Kamu sudah berputus asa. Kamu sudah pasrah. Menerima seadanya. Kamu mulai memaafkan. Mengikhlaskan. Mungkin di tahap awal kamu memang marah. Seperti apa yang dapat dia rasakan di sini. Tetapi seiring berjalannya waktu yang mengindikasikan hubungan kalian ini sudah cukup lama. Ya, lebih ke arah situ teman-teman ya. Mungkin ada sebahagian daripada kamu ini hubungan baru. Tetapi saya lebih menangkap hubungan yang sudah cukup lama dengan kehadiran kartu ini dari pihak kamu. Emerging into grace mengindikasikan kamu sudah mula mengikhlaskan, memasrahkan, menerima keadaan seadanya. Walaupun kondisi ini benar-benar ya cukup menyakiti kamu, menghampakan harapan kamu, seperti ada beberapa di antara kamu yang turut merasakan ya, menjatuhkan harga diri kamu. Kerana ketika menjalankan hubungan ini dengan orang ini, kamu benar-benar mengharap. Kamu benar-benar mengharapkan si dia, mengandalkan dia. Tetapi apa yang terjadi, dia kecewakan kamu. Di sini kamu kesepian. Kamu banyak menangis, banyak mengalirkan air mata untuk si dia. Sama ada dia mengetahui ini ataupun tidak. Beberapa di antara kamu, teman-teman ya, sehinggalah detik ini, masih lagi menangis bersendirian. Nah, kamu mungkin ya, ketika berada di hadapan keluarga kamu, kawan-kawan kamu, kamu mungkin tidak memperlihatkan sisi ini. Kamu kelihatan baik-baik saja. Tetapi hakikatnya ketika kamu bersendirian, mungkin di dalam bilik kamu ya, masih ada yang menitiskan air mata. Cukup terkesan akan hubungan ini. Tetapi kamu sudah mulai menerima seadanya. Nah, di sini bukan kamu tidak sedar. Kamu sedar akan sesuatu yang dia rasakan. Kamu juga dapat mendengar jeritan batinnya. Tetapi persoalannya, apa yang dapat kamu lakukan? There is nothing much for you to do. Tidak banyak yang dapat kamu lakukan di sini. Kamu mungkin ingin bertindak, ingin melakukan sesuatu.
Tetapi kamu merasakan ini luar daripada kawalan kamu. Ini energi yang saya tarik ya. Beberapa di antara kamu di sini juga teman-teman ya, sudah mulai menutup hati. Menutup pintu hati kamu serapat yang mungkin. Tidak mahu lagi kembali bernikah, tidak mahu membuka hati kamu untuk orang lain, dan kamu sudah menutup pintu ini untuk selama-lamanya. Biarlah kamu single. Biarlah kamu menjadi seorang janda, menjadi seorang duda, biarlah kamu tidak pernah bernikah, ataupun kamu tidak mahu lagi ada hubungan lain dengan orang lain. Kamu merasakan begitu sedih. Sebahagian daripada kamu di sini ya, amazingly, masih lagi menantikan orang ini. Nah, apakah kamu mendengar jeritan batinnya? Ya, teman-teman. Kamu mendengar jeritan batinnya hampir setiap hari. Persoalannya, sama ada kamu mendengarkan ini atau kamu mengabaikannya. Di sini tidak banyak yang dapat kamu lakukan, maka kamu biarkan sahaja. Kamu kesedihan di sini. Kamu cuba memahami segala sesuatu yang berlaku, tetapi kamu benar-benar kecewa. Itu energi kamu, teman-teman ya. Baiklah teman-teman, bottom of the deck, expecting miracles. Nah, ini cukup sinkron dengan believing in magic. Energi si dia yang masih percaya dan yakin ke depannya nanti, kalian mungkin akan diberikan kesempatan to embrace the future together. Untuk bersama-sama bertemu, menjalankan masa depan bersama. Di sini di kartu kamu pula, kamu juga expecting miracles. Mengharapkan kepada sebuah keajaiban. Ada tangan teman-teman ya. Ini mungkin tangan dia, tangan kamu yang mendoakan agar semesta memberikan sebuah keajaiban, kesempatan kepada hubungan kalian. Berbaik semula, meminta maaf ya, ataupun sekurang-kurangnya bertemu. Miracles are blooming in my life. Nah, ini sepertinya ya, keajaiban ini sedang menghampiri kalian. Itu yang saya tangkap di sini ya. Baik teman-teman, kita akan lihatkan dengan lebih jelas ya. Kita akan gunakan kartu ini dan kita akan cuba lihatkan. Ada kalanya teman-teman, saya juga tidak tahu ya, soalan apa yang perlu ditanya. Maka saya cuba imajinasi ya. Imagine that I'm in your place. Cuba membayangkan saya berada di tempat kalian. Detik ini teman-teman, berlandaskan tema hari ini ya, jeritan batinnya yang sudah tidak tertahankan lagi. Apakah yang ingin dia sampaikan ke kamu melalui jeritan batin ini saat ini? Apakah yang sebenarnya yang ingin dia sampaikan ke kamu melalui jeritan batinnya? Nah, jikalau kamu dapat mendengarkan jeritan batinnya, mungkin kamu sedar ya, bahawa orang ini tidak baik-baik sahaja. Apapun yang dia pilih, apapun yang sedang dia jalankan, mungkin kamu dapat merasakan ini. Kita cuba lihatkan teman-teman ya. Apakah yang ingin dia sampaikan ke kamu melalui jeritan batinnya saat ini? Apakah yang ingin dia sampaikan? Di sini ada Queen of Crystal, comfort and prosperity. Saya menangkap energi seseorang yang masih lagi sangat hormat ya, sangat hormat kepada kamu dan sangat mengagumi kamu. Nah, kondisi seperti ini teman-teman dengan kehadiran Queen of Pentacles ataupun Queen of Crystal ini ya, mengindikasikan a court card, kehadiran seseorang, seorang wanita tua. Saya tidak tahu, seorang wanita tua yang berpengaruh. Sama ada kalian sedang berdealing dengan seorang wanita yang mungkin sepantaran atau lebih tua dari kamu, ataupun kehidupan si dia ini ya, baik dia seorang wanita atau lelaki yang sedang kita bincangkan, dipengaruhi oleh sosok ibu atau makciknya. Mungkin orang ini terpaksa putting this relationship on hold ya. Hubungan kalian mungkin sedang jedah kerana ada pengaruh ataupun sosok seorang wanita tua, sama ada ibunya, makciknya, ataupun dari pihak kamu yang tidak mendukung hubungan kalian. Segala pergerakannya akan dipantau oleh wanita tua ini. Dengan kehadiran kartu ini juga mengindikasikan dia sangat mengagumi kamu. Dan dia juga mempercayai ya, tidak kiralah sama ada ini hubungan baru ataupun hubungan yang sudah lama berjalan, dia dapat merasakan yang kamu ini tulus mencintai. Nah, sehinggalah detik ini, jeritan batinnya mengindikasi yang dia cukup yakin yang kamu masih mempunyai perasaan yang sama kepada dirinya. Saya juga menangkap orang ini ya, ada sisi kesetiaan daripada hatinya. Tetapi dengan kehadiran Queen of Crystal ini, dia ada keutamaan yang lain
yang perlu dia laksanakan, maka dia terpaksa ketepikan kamu. Tetapi ketulusan cinta daripada hatinya masih lagi wujud. Dia juga begitu yakin sehinggalah detik ini kamu juga masih begitu setia mencintai si dia. Nah, apakah jeritan batinnya detik ini kepada kamu? Sebenarnya teman-teman, orang ini menyedari dia tidak boleh tanpa kamu. Dia tidak dapat menggantikan posisi kamu dengan orang lain sehinggalah detik ini. Tidak ada seseorang yang lain yang dapat menggantikan posisi kamu di dalam hidupnya. Dia mungkin berdealing dengan banyak cowok, dengan banyak cewek yang lain, tetapi tidak ada seorang pun yang mampu berkorban, yang memberikan seperti kamu. Nah, ini salah satu daripada jeritan batinnya. Ace of Acorns. Di sini dengan jelas memperlihatkan teman-temannya seperti wujud sebuah tindakan, inspirasi di dalam hatinya ketika memikirkan kamu. Dia merasakan seolah-olah jeritan batinnya mengindikasikan dia menyesali ada sesuatu yang tidak dia lakukan. Ini sesuatu yang masih dia pikirkan sehinggalah detik ini. Sepatutnya teman-temannya dia bertindak, mungkin memperjuangkan kamu, membetulkan keadaan. Tetapi dia merasakan sehinggalah detik ini dia menyesali kerana dia tidak bertindak untuk kamu. Nah, ini sesuatu yang masih dia sesali sehinggalah detik ini. Mengapakah dia tidak bernikah dengan kamu? Mengapakah dia tidak perjuangkan hubungan kalian? Sepatutnya teman-temannya dari awal lagi sudah ada sebuah tindakan daripada si dia. Tetapi dia merasakan dia tidak melakukan itu. Nah, di sini juga ada Knight of Acorns. Saya tidak tahu teman-temannya, ada sesuatu yang membuatkan dia ikut sahaja. Mungkin dia mengikuti rentak yang berbeza detik itu Mungkin ada sesuatu yang terjadi, tetapi dia seperti mengikuti rentaknya sahaja, tidak memperjuangkan kamu. Mungkin mengikuti kata orang tuanya, mengikuti kehendak pasangannya, mengikuti kehendak keluarganya, sehingga dia tidak melaksanakan sesuatu atau sebuah tindakan yang ingin dia lakukan untuk kamu. Nah, ini yang masih dia sesali sehinggalah detik ini. Ini merupakan jeritan batinnya yang terdalam. Mengapakah detik itu dia terburu-buru, begitu hasty, mengikuti rentak ketika itu dan tidak pertimbangkan apa yang sebenarnya ingin dia lakukan untuk kamu. Nah, dengan lebih ringkas teman-temannya, jikalau dia bertindak untuk pergi meninggalkan hubungan ini, sepatutnya perlu dilakukan dengan cara yang lebih bertanggungjawab, melakukan sesuatu untuk kamu. Tetapi dia tidak melakukan itu. Dia seperti terburu-buru pergi meninggalkan kamu. Mungkinnya di sini beberapa di antara kamu tidak pun terfikir tidak pun tahu ketika itu yang orang ini mungkin akan pergi. Nah, seperti itu maka ada penyesalan di hatinya sehinggalah detik ini. Mengapakah dia bertindak terburu-buru, tidak bersikap bertanggungjawab, memberitahu kamu? Di sini ada energi penyesalan. Nah, kini dia merasakan dia kehilangan seorang sosok yang begitu berharga. Kerana sehinggalah detik ini, tidak ada orang lain yang dapat menggantikan posisi kamu. Tidak ada orang lain, teman-teman, yang dapat melakukan apa yang kamu lakukan untuk dirinya. Seorang yang begitu tulus mencintai. Banyak pengorbanan dari kamu di sini yang mendukung, membantu dari segi keuangan, banyak meluangkan waktu kamu kepada si dia. Di sini saya menangkap kamu banyak berkorban. Cukup banyak pengorbanan dari kamu sehingga kamu ditinggalkan seorang diri. Tree of Shell. Teman-teman di sini sehinggalah detik ini ada keinginan untuk kembali terhubung rekonsiliasi, bertemu dengan kamu untuk meminta maaf. Mengapakah dia terburu-buru mengambil sebuah tindakan? Dia terburu-buru mengambil sebuah tindakan yang menyakitkan. Kini daripada jeritan batinnya yang paling dalam, dia terburu-buru ingin mencari kamu, ingin rekonsiliasi, ingin meminta maaf, ingin bertemu, ingin memperbaiki kondisi kalian. Tetapi di sini saya tidak dapat menepis ada energi penglibatan orang lain. Sama ada seperti saya barusan sebutkan tadi mungkin ada sosok ibu, makcik, keluarga yang tidak mendukung, ataupun mungkin ada penglibatan orang lain. Dia terburu-buru pergi menghampakan kamu, kini terburu-buru ingin mendekatkan dirinya dengan kamu.
Orang ini seperti ingin mewujudkan sebuah pertemuan, tetapi dia merasakan mungkin dia tidak diberikan kesempatan itu. Nah, ini merupakan jeritan terdalamnya si dia untuk kamu detik ini. Ingin menggapai kamu kembali, ingin rekonsiliasi, ingin meminta maaf, ingin bertemu secara langsung, tetapi dia pasti jikalau dia ingin mewujudkan ini teman-teman, pasti akan ada kehadiran orang lain. Saya tidak tahu beberapa daripada si dia ini merupakan orang masa lalu kamu. Orang yang kamu sudah kenali cukup lama. Kita lihatkan lagi Seven of Shells. Di sini teman-teman jeritan batinnya yang paling dalam. Dia mulai seperti merasa begitu menyesal mengapakah dia tidak membuat pilihan ini dengan baik. Detik itu dia terburu-buru kerana terlalu banyak pilihan yang diberikan. Dia seolah-olah berada dalam kondisi yang terlalu banyak pilihan, sehingga baru menyadari segala yang diberikan itu merupakan ilusi. Yang nyata tidak dipilih. Yang dipilihnya adalah ilusi. Dia mulai menyesali ini teman-teman Dia mulai merasakan seperti terlepas peluang, meninggalkan seorang yang begitu penting dalam hatinya, dan kini seperti memiliki hasrat yang begitu besar. Banyak keinginan-keinginan yang ingin dia penuhi dengan kamu, tetapi hanya sebatas menjerit daripada batinnya. Kerana dia sedar, apakah dia mampu merealisasikan pertemuan ini dengan kamu? Apakah kamu masih akan welcome, akan menerimanya ketika dia meminta maaf nanti? Ada sikap seperti merasa malu kerana perbuatan dia ini teman-teman terburu-buru. Ada banyak kesakitan janji-janji palsu yang dia berikan kepada kamu. Ketika kalian bersama secara tidak langsung banyak harapan-harapan palsu yang dia wujudkan dengan kamu. Bukan dengan kamu sahaja. Sebenarnya ada witness lain. Witness itu ada saksi lain teman-teman yang mendengarkan janji-janji palsu ini daripada si dia. Mungkin kawan-kawan kamu, bestie kamu, keluarga kamu, sanak saudara kamu yang turut mendengarkan janji-janji ini daripada si dia. Nah, ketika dia mulai menyadari dia tidak melaksanakan ini menyukarkan pertemuan kalian. Batinnya menjerit apa teman-teman? Batinnya menjerit bagaimanakah dapat melaksanakan segala janji-janji yang pernah dia berikan kepada kamu. Dia mulai merasakan dia hilang dukungan Bukan saja hilang dukungan daripada kamu, tetapi hilang dukungan dan kepercayaan dan respect dan hormat dari orang-orang sekeliling kamu yang turut menyaksikan janji-janji yang dia berikan kepada kamu. Di sini ada Queen of Feathers. Another court card, you guys. Perception and truth. Kerana tidak ada kejelasan ada yang memutuskan hubungan ini. Tidak mahu lagi bermain-main Ada yang memutuskan hubungan ini. Beberapa di antara kamu sama ada seorang janda ataupun duda yang menonton, ataupun kamu sedang berdilin dengan seorang janda atau duda. Itu jelas di sini Sama ada kamu seorang janda ataupun duda yang menonton, atau kamu sedang berdilin dengan seorang janda atau duda. Sama ada kamu atau dia yang sudah memutuskan hubungan ini, tidak mahu melanjutkan. Kerana kamu merasakan ini tidak ada kejelasan. Nah, apakah jeritan batinnya kepada kamu? Dia menjerit kerana dia seperti sukar untuk menerima hakikat yang kamu sudah memutuskan, atau lebih parah lagi mungkin ada yang memblokir. Mungkin dia tidak dapat menghubungi kamu. Mungkin dia tidak dapat mencari tahu akan keberadaan kamu. Maka batinnya menjerit kerana kamu sudah bertegas untuk memutuskan. Kartu ini kartu yang terakhir ini lebih ke arah kamu. Dia dapat merasakan ketegasan daripada pihak kamu yang sudah lagi tidak mahu dipermainkan, berterusan memainkan peranan ini, memainkan permainan ini, dan kamu sudah memutuskan untuk pergi. Ada yang memblokir, ada yang menukar nombor handphone, dan sudah tidak mahu lagi diganggu. Kamu di sini jelas mundur. Maka di sini teman-teman di jeritan batinnya yang paling dalam, dia tidak menyangka dirinya sudah di-reject, dirinya sudah ditolak.
Ini memberikan kesan kesakitan yang cukup dalam kepada batinnya. Maka batinnya menjerit agar kamu seperti jangan memutuskan. Dan ini berlaku dengan cepat, tanpa dia duga. Ini berlaku dengan cepat sekali. Kamu benar-benar memutuskan dengan cepat. Ini sebuah kejutan bagi dirinya. Nah, ketika ini berlaku dalam bentuk surprise, ya, kejutan, maka batinnya menjerit memanggil kamu. Ini yang saya tangkap di sini, teman-teman, ya. Kita lihatkan bottom of the deck-nya, awakening. Dia mulai tersedar, mulai membuat penilaian dirinya atas keputusan-keputusan tidak tepat yang sudah dia lakukan terhadap kamu. Dia mulai seperti bangkit semula dari tidur, memikirkan, membuat sebuah penilaian yang lebih baik, penilaian yang lebih dalam akan sesuatu yang dia lakukan kepada kamu. Orang ini mulai sedar akan apakah yang telah dia lakukan kepada kamu sehingga kamu bertindak untuk melakukan seperti ini. Dengan cepat memutuskan, ya, hubungan kalian, bertindak untuk pergi. Beberapa di antara dia seperti diberikan kejutan, ya, melalui kartu judgment ini. Baiklah teman-teman, kita lihatkan dengan lebih dalam, ya. Apakah jeritan batinnya yang sudah tidak tertahankan lagi? Apakah jeritan-jeritan lain yang sudah tidak tertahankan lagi? Selain daripada jeritan utama ini, apakah jeritan-jeritan yang lain yang sudah tidak tertahankan lagi? Sesuatu yang dapat kamu rasakan, tapi tidak banyak yang dapat kamu lakukan, ya. Kamu sudah mulai pasrah dan mengabaikan si dia. Jelas di sini, ya, kalian ada yang sudah memutuskan untuk pergi. Di sini ada harmony, teman-teman. Orang ini mulai menyadari, ya, bahawa sudah tidak ada keharmonian, ya, di dalam hubungan kalian. Kamu sudah tidak mahu lagi bertindak melembutkan hati kamu, mendengarkan dia. Kamu seperti sudah tidak mahu lagi memberikan dia sebarang pilihan, ya. Kamu seperti hubungan kalian ini sudah tidak harmoni lagi. Sudah tidak ada harmoninya. Maka dia menjerit, ya, seperti sukar untuk beradaptasi dengan keadaan sekarang. Di sini ada illusion. Wow, ini begitu sinkron dengan Seven of Shell. Dia mulai menyadari, ya, segala yang terjadi ini adalah hasil daripada apa, teman-teman? Daripada apa yang dia ciptakan, apa yang dia berikan. Selama ini orang ini banyak berilusi, memberikan kamu sesuatu yang tidak pasti sehingga kamu memutuskan pergi. Dia percaya, dia mulai menyadari segala ini berlaku kerana tindak tanduknya yang sendiri. Nah, kamu lihat, well-being, perilakunya yang tidak baik, perilakunya yang banyak mendiamkan kamu, tidak menjelaskan, memberikan janji palsu dan sebagainya, tidak bertindak bertanggungjawab. Di sini, teman-teman, ada synchronicity. Saya lebih menangkap seperti orang ini sebenarnya, ya, sudah banyak berulang kali, ya, melakukan ini. Sepanjang hubungan kalian, dia sering melakukan perkara yang sama, berulang-ulang. Ya, sehingga kamu benar-benar lelah, benar-benar sudah tidak tahan lagi. Maka kamu memutuskan di sini. Nah, mengapakah batinnya menjerit? Kerana daripada 4 kartu ini, teman-teman, ya, gabungan keempat kartu ini, dia mulai menyadari kesilapannya, perilakunya yang menyebabkan hubungan kalian tercetus seperti ini. Kini dia ditinggalkan kesepian. Seperti orang ramai, ya, orang yang dia pilih mulai pergi. Kini dia mulai menyadari siapa yang benar-benar mendukung dirinya. Saya menangkap gambaran seperti dia ditinggalkan sendirian, ya. Seperti tidak ada orang yang dia diabaikan. Tidak ada orang yang memperhatikan dirinya seperti kamu. Nah, benar, teman-teman, ya. Di sini jikalau kita lihat kepada kartu ini, ya, dia merasakan dirinya cukup ditinggalkan. Tidak ada orang yang memberikan perhatian kepada dirinya. Dia mungkin, teman-teman, ya, dia mungkin ada uang. Mungkin dapat penghasilan yang baik. Tetapi semakin ke sini, semakin kaya, this is all that he got. Ini sahaja yang dia miliki. Keuangan yang cukup mapan, boleh membeli segala sesuatu menggunakan uangnya. Tetapi daripada jiwanya, kekosongan. Dia tidak dapat menggunakan uang untuk membeli segala-galanya. Khususnya seseorang yang benar-benar mencintai dirinya dengan tulus. Seseorang yang tulus mencintai, memberikan kasih sayang tanpa memandang keuangan.
Dia mulai menyedari apa teman-teman? Semua orang yang berbaik dengan dirinya hanya inginkan uangnya sahaja, melihatkan sisi kemapanannya. Nah, ini untuk orang yang mapan ya, untuk dia yang benar-benar memiliki segala-galanya. Dia mulai menyadari keuangan ataupun kestabilan si dia ini membeli segala sesuatu. Tetapi ketulusan daripada orang seperti kamu pergi begitu sahaja, diabaikan oleh si dia. Kini dia mulai menyedari teman-teman, dengan kondisi kemapanannya, dia berjaya membeli segala sesuatu yang benar-benar fake, benar-benar ilusi, benar-benar palsu, yang tidak ada niat yang tulus, tidak ada niat yang baik terhadap dirinya. Dia mulai menyadari, keuangan dapat membelikan kita segala sesuatu, tetapi tidak ketulusan, tidak niat yang baik. Di sini ada energi kesepian, ditinggalkan. Tidak ada seseorang pun teman-teman ya, di sampingnya yang benar-benar tulus melayannya dengan cara kamu melayannya. Ketulusan cinta itu tidak ada. Niat yang baik itu juga tidak ada. Segala niat yang menghampiri si dia ini hanya untuk mengaut keuntungannya. Dia mulai menyedari itu. Dia mulai menyesal. Mengapakah dia tidak pertimbangkan kamu dengan baik? Mengapakah dia mempersia-siakan kamu? Seorang yang mungkin ya ketika dia tidak begitu mapan, kamu berada di sampingnya. Susah senang itu ditanggung bersama. Dia mulai menyadari ya, ketika susah dengan kamu. Ketika dia senang, dia dengan orang-orang yang palsu. Orang-orang yang fake, yang tidak benar-benar menyayangi, mengambil berat akan dirinya. Di sini ada be spontaneous. Sepanjang kehidupannya detik ini teman-teman, dia hanya bersikap santai. Kamu tahu kenapa? Kerana sudah tidak lagi diberikan pilihan lain. Ini adalah pilihannya sendiri. Ini atas perilakunya sendiri. Maka segala sesuatu yang disajikan ya, diberikan kepada si dia ini, harus dia jalankan. Terpaksa be spontaneous. Kerana dia sudah kehilangan kamu. Nah, semakin ke sini, batinnya menjerit. Walaupun dia terpaksa santai menjalankan segala sesuatu, di atas perilakunya sendiri, dia tidak bahagia. Dia tidak lagi sanggup berpura-pura dengan kehidupan yang seperti ini. Tidak sanggup lagi teman-teman ya, untuk berpura-pura faking it. Menjalankan ini. Di luar dia kelihatan bahagia, tetapi di dalam dia kesepian. Dia tahu tidak ada orang yang baik, orang yang tulus di sampingnya. Maka batinnya menjerit memanggil kamu. Mengapakah dia persia-siakan kamu? Willingness. Nah, kamu lihat di sini teman-teman ya, ada keinginan, willingness. Maka ini menjelaskan kartu yang pertama dari pihak si dia. Mengapakah wujud willingness ini? Keinginan, hasrat. Mengapakah dia sentiasa membawa kamu bersama? Kerana dia mulai menyedari teman-teman. Ini juga menunjukkan sikap kamu yang sanggup bersusah payah dengan dirinya, support, memberikan dukungan, membantu, tetapi kemudiannya dia mungkin pergi. Tidak menghargai kamu. Kini ke depannya nanti ya, saya menangkap daripada kartu ini ya, jeritan batinnya. Having the willingness, sudah wujud sebuah keinginan dari hatinya untuk mencari kamu lagi. Ketika ada kartu judgment memberikan kesedaran ya, terhadap penilaian dirinya, ada kesedaran untuk datang mencari kamu kembali. Ini mungkin sudah ditinggalkan agak lama. Kedepannya nanti dia akan datang mencari kamu, berlandaskan keinginan ini di hatinya. Ada willingness untuk memperbaiki segala sesuatu dengan kamu. Baik teman-teman, kita akan lihatkan sebenarnya apa masalah di hubungan kalian ini. Saya juga agak penasaran ya. Apakah masalah yang terwujud di antara kalian ya, sehingga tercetus ya, jeritan batinnya kepada kamu? Apakah masalah yang terwujud di sini sehingga tercetusnya jeritan batinnya ini? Kita coba lihatkan. Mungkin masalah ini berlaku di pihaknya ya. Kita coba lihatkan dengan lebih dalam. Sehingga tercetusnya jeritan batin ini. Apakah yang sedang berlaku? Mungkin di pihaknya sehingga tercetusnya jeritan batin ini. Apakah ini masalah di hubungan kalian atau dari pihaknya? Bittersweet. Ini kedua-duanya teman-teman ya. Dia mulai tersedar ya akan sebuah bittersweet
hubungan pahit manis yang dijalankan bersama. Saya juga menangkap daripada kartu yang sama ini, teman-teman, ya. Ada sesuatu yang tidak berjalan dengan mulus dari pihak si dia, yang membuatkan dia kembali terkenang kamu, pahit manisnya hubungan kalian. Nah, ini mencetuskan, ya, jeritan batin daripada hatinya. Dia mengenang segala sesuatu dengan kamu. Segala kenangan yang pahit, segala kenangan yang manis yang sudah dia jalankan bersama dengan kamu. Ada memori-memori yang tidak dapat dia lepaskan. Impas. Dia merasakan detik ini, teman-teman. Mungkin, ya, kondisi keuangannya cukup mapan ataupun dia sederhana, ya, tetapi dia kebuntuan ketika berada di posisi seperti ini. Kebuntuan dari segi emosi dan pikirannya. Nah, ini menjelaskan mengapakah dia menjerit memanggil kamu. Kerana dia buntu. Dahulu, teman-teman, ya, ketika kamu berada dalam hidupnya. Ketika dia berada di posisi yang seperti ini, kamu akan membantu, memberikan solusi, memberikan jalan keluar, memberikan bimbingan, memberikan petunjuk. Tanpa kamu, dia hilang arah. Kini dia pertimbangkan, walaupun hubungan kalian dipenuhi dengan likar-liku, ya, kenangan pahit manis, tetapi sekurang-kurangnya kamu tidak fake, kamu ada untuk dia. Tetapi kini dia dikelilingi oleh orang-orang yang bukan sahaja fake, tetapi tidak memberikan solusi. Nah, ini yang sedang terjadi di hidupnya. Ini yang membuatkan dia menjerit, memanggil kamu. Kita lihat lagi, ya. Isolation. Kamu tahu apa yang terjadi detik ini? Dia cuba isolation, teman-teman. Isolasi. Dia cuba menguncikan dirinya, menyendiri, menjauhkan dirinya daripada orang banyak. Kerana dia merasakan orang di sekelilingnya tidak dapat membantunya. Dengan menyendiri, dia terpaksa mencari jalan keluarnya sendiri. Nah, ketika berada di posisi ini, terpaksa membantu dirinya sendiri ketika dia kebuntuan, dia mulai mengenang kamu. Banyak menyendiri berarti apa, teman-teman? Di waktu keheningan seperti ini, batinnya menjerit mencari kamu. Kerana dulu, teman-teman, dia tidak perlu, ya, mencari ataupun menyelesaikan isu ini seperti ini. Pasti akan ada bantuan dari kamu. Tetapi kini ketika dia terpaksa menyendiri, membantu dirinya sendiri, dia mengenang kamu. Kini mulai menghargai, ya, ke manakah kamu? Apakah dia perlu menggapai kamu kembali menghubungi kamu? Banyak yang berlaku di fikirannya. Detik ini saya merasakan dia sedang mencari sebuah jalan keluar. A willingness. Seperti benar-benar berhasrat, ya, untuk mendekatkan dirinya dengan kamu kembali. Itu yang saya rasakan di sini, teman-teman, ya, kerana dia tidak mahu berterusan seperti ini. Insting. Dia memiliki insting yang cukup tajam, intuisi yang cukup tajam untuk mencari jalan keluar, dan jalan keluar itu adalah dengan mencari kamu. Tetapi kerana perasaan yang mungkin malu, ya, maka batinnya menjerit, dan di sini kamu dapat mendengarkannya. Tetapi tidak banyak yang kamu dapat lakukan kerana mungkin, ya, keberadaan yang jauh. Ataupun kini kamu mulai mengabaikan dan dia dapat merasakan melalui instingnya. Baik, teman-teman, berlandaskan, ya, jeritan batinnya kepada kamu yang sudah tidak tertahankan lagi. Kita cuba lihatkan dengan lebih jauh, ya, kartu terakhir yang akan saya buka. Apakah jeritan batin yang dia ingin kamu dengarkan, ya, hari ini, kerana dia sudah tidak tahan lagi. Mungkin ada kata-kata yang ingin dia sampaikan. Mungkin juga ada petunjuk, ya, yang akan memperlihatkan apakah yang akan dia lakukan ke depannya nanti untuk kamu. Berlandaskan jeritan batinnya ini. I wish I could express my feelings for you. Sebenarnya, teman-temannya, ada beberapa di antara dia, ya, yang mungkin menutup perasaannya. Dan dia sangat berharap, ya, yang dia dapat mengekspresikan apa yang dia rasakan untuk kamu. Jikalau dia tidak melakukan ini ke depannya nanti, dia harap dia akan diberikan peluang untuk membuka sesuatu yang dia tutupi dari segi perasaannya kepada kamu. Your hand is the only one I need to hold. Detik ini, teman-teman, berlandaskan jeritan yang begitu menyakitkan ini. Hanya tangan kamu yang ingin dia sentuh. Dia perlukan dukungan. Dia merasakan dia hilang dukungan. Dengan menyentuh tangan kamu, dia seperti mendapatkan dukungan,
mendapatkan sokongan kembali. Tanpa menyentuh tangan kamu, dia hilang semangat ya. Am I good enough for you? Kini dia pertikaikan teman-teman. Sama ada dia pergi ataupun kamu memblokir, apakah dia ini sebenarnya sosok yang paling baik untuk kamu? Jikalau dia pergi meninggalkan, dia juga masih mempertikaikan isu ini. Apakah dia seorang sosok yang paling baik untuk kamu? Apakah dia bakalan ya membahagiakan kamu? I will fight for you. Nah, ini ya teman-teman ya, seperti saya katakan tadi, ada sebuah willingness, keinginan ke depannya nanti, I will fight for you. Orang ini akan memperjuangkan kamu. Ini sudah cukup lama ya, jikalau saya lihatkan kepada pohon ini ya, ini sudah cukup lama yang dia hasratkan. Tetapi mungkin dia tunda-tunda atas alasan-alasan yang tertentu. Mungkin kondisi tidak mengizinkan. Tetapi ke depannya nanti dia akan perjuangkan kamu. I am making the effort and just want to be yours. Saya tidak tahu teman-teman ya. Saya menangkap daripada tadi ya, energi seseorang yang cuba membebaskan dirinya. Membebaskan dirinya daripada kekangan pasangan ataupun ibu yang tidak mendukung ya. Mungkin ada keluarga yang tidak merestui dan dia seperti ingin meletakkan usaha, mengupayakan agar dia dapat menjadi milik kamu. Orang ini seperti dikekang. Saya tidak tahu ya, saya sering mendapatkan gambaran seperti seseorang yang sedang dikontrol. Saya tidak tahu teman-teman, siapa yang mengontrolnya ya? Ibunya, keluarganya, pasangannya. How can I ever pay you back? Nah, ini hutang budi yang dibawa ke mati ya. Dia menyedari banyak dukungan, bantuan yang sudah kamu berikan. Ketika dia bertindak tidak bertanggungjawab ya, menghampakan kamu, dia persoalkan bagaimanakah dapat dia membayar segala budi baik kamu. Nah, ini yang dia persoalkan. My heart. Nah, ini teman-teman kamu lihat ya, begitu sinkron dengan kartu pertama yang kita tarik dari pihak dia ya. My heart leads me to you. Hati dia ini membawa dia dalam sampan ataupun bot yang kecil ini ke arah kamu. Nah, ini menjelaskan ya, opening to love. Kartu ini teman-teman ya, hati yang masih berapi-api, hati yang masih bergairah, hati yang masih membara. My heart leads me to you. Walaupun tidak dapat petunjuk, tidak diizinkan, tidak mendapat kesempatan, kedepannya nanti hatinya akan membawa dia pulang kepada kamu. Wow, ini cukup powerful sebenarnya ya. Hati dia akan memberikan dia petunjuk, hatinya akan membimbing si dia untuk pulang kepada kamu. Wow, ini benar-benar cukup hebat sekali ya. Saya merasakan kata-kata ini menjelaskan ya ke tema readingan hari ini. Jeritan batinnya yang tidak tertahankan lagi. Dia tidak dapat membuktikan dari segi tindakan. Bagaimana untuk mendekatkan dirinya kepada kamu, pasti ada halangan ya. Orang yang dikekang, orang yang dikontrol. Tetapi dia meyakinkan kamu dengan cara ini. Jeritan batinnya yang terdalam. My heart leads me to you. Apa pun yang terjadi, segala rintangan dan halangan itu, hatinya akan tetap membawa dia kepada kamu. Hatinya akan tetap membawa dia pulang ke pangkuan kamu. This is very powerful, you guys. Hatinya akan mendorong si dia untuk pergi kepada kamu. Dia akan menggunakan insting dan intuisinya bagi mendapatkan enlightenment. Pencerahan itu, ini bottom of the deck ya. Dia akan menggunakan intuisi bagi mendapatkan pencerahan itu. Intuisi yang cukup tajam ya, yang membawa hatinya pulang ke pangkuan kamu. Wow, ini jeritan batinnya yang paling dalam ya guys. Saya merasakan orang ini berdeterminasi ya, mempunyai keazaman, kekuatan untuk walau apapun halangan akan pulang ke pangkuan kamu. Baik teman-teman, hari ini saya tidak tergerak untuk membacakan sebarang zodiak kerana saya mendapatkan vibrasi seperti ini zodiak kepada keempat-empat sud, which is the earth element, air sign, fire sign, water sign. Ke-12 zodiak sign hadir dalam pembacaan hari ini. Rasakan di hati kamu. Capricorn, Taurus, Virgo, Gemini, Libra, Aquarius, Aries, Leo, Sagittarius, Pisces, Cancer, Scorpio. Pembacaan hari ini adalah untuk setiap zodiak sign. Okay guys, nyamankan saja perasaan kamu, ini untuk semua zodiak sign. Kita cuba lihatkan ya kepada beberapa initial yang hadir. Sama ada initial kamu, initial dia,
Jikalau tidak ada initial pun tidak mengapa teman-teman ya. Yang penting pembacaan ini secara keseluruhannya. Okey guys, di sini ada huruf M Mike, X X-ray, energi mantan di sini ya. Z Zulu ataupun orang yang sudah kamu kenali. D Delta, W, ada huruf P Papa, C Charlie, di barisan kedua ada huruf I India, N Norway, S Sierra, ada huruf H Hotel, F Foxtrot, dan terakhir sekali ada huruf G. Okey guys, kita ambil satu lagi ya untuk melengkapkan. Wow, teman-teman, huruf O, Oscar. Dan di sini, teman-teman, ada perkataan go yang bermaksud akan ada kelanjutan hubungan. Sesuatu yang akan bergerak ke depannya. Go. Seseorang yang akan mendengarkan hatinya dan pulang ke pangkuan kamu. Nah, kamu lihat di sini ada go. G, golf, dan O, Oscar. Sekali lagi, teman-teman ya. M, X, Z, D, W, P, C, I, N, S, H, F, G, O. Seseorang yang akan bergerak membawa hatinya pulang ke pangkuan kamu. Nah, ini merupakan sebuah proses ya. Kerana ini bukan motorbot teman-teman. Ini adalah sebuah bot kecil sampan ya yang akan bergerak dengan perlahan. Perlahan tetapi pasti. Orang yang akan pulang ke pangkuan kamu. Ini merupakan jeritan utamanya kepada kamu. Baiklah teman-teman, sampai di sini dahulu ya buat readingan hari ini. Seseorang yang sudah tidak dapat menahan jeritan batinnya kepada kamu. Baiklah guys, sentiasa bersemangat and keep spreading the love you guys. God bless you all. Salam sayang dari saya. Kita jumpa lagi di readingan yang berikutnya. Bye, take good care.